seperti ini. Eh, Harusnya di title itu seperti ini sampai ke referensi atau mungkin sampai di konten bahasa. Nah, jadi di initial review itu sebenarnya adalah standar minimum dari keberterimaan layaknya diterima artikel di Rila itu sebenarnya sudah tergambarkan di situ. Dan ini juga berdasarkan catatan-catatan dari reviewer, kompilasi dari catatan-catatan dari reviewer yang kami terima selama berapa tahun belakang ini mengelola jurnal, beberapa jurnal. Jadi kami sering melakukan sharing dengan teman-teman pengelola jurnal untuk melihat apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh reviewer-reviewer kami. Inilah yang coba compile dan inilah juga yang menjadi editors expectations. Jadi inilah harapan dari pengelola jurnal kami ketika artikel dikirim ke kami itu seharusnya seperti inilah bentuknya, seharusnya seperti inilah rupanya, seperti inilah seharusnya kualitasnya. So, ketika kita berbicara section per section, maka di RILA itu pasti akan memberikan catatan catatan perbaikan itu di initial review itu berdasarkan section per section, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini sangat membantu sekali ketika pengalaman mengajarkan dirinya ketika initial review ini sudah lewati, biasanya catatan review itu tidak banyak lagi, tidak banyak lagi. Dan kemungkinan besar untuk diterimanya itu lebih terbuka lagi. Jadi, ketika bicara section per section, saya akan coba sharing apa sih minimum expectation kami atau apa sih ekspektasi kami sebagai editor di RILA atau di jurnal yang kami kelola. Nah, di bagian title abstract sebenarnya kita cuma berharap itu informatif, title-nya itu informatif. Kemudian title-nya itu can reflect the whole story of the research, informatif. Kemudian kalau kita bicara tentang jumlah kata yang ada di title, Rila men-setnya itu standar seperti pada umumnya itu 15 kata. Jadi ketika author mengeringkan artikelnya dan itu lebih dari 15 kata, di initial review silakan Bapak Ibu sekalian kalau mau mencontoh dengan memberikan catatan Bapak kalau artikelnya terlalu panjang atau dibuat agak maksimum di 15 kata. Begitu pula ketika jumlah kata di abstrak Bapak Ibu sekalian. Di abstrak berharap ketika kita ekspektasinya 250 kata, artikel malah mengirimkannya sampai 320 kata, tapi sebenarnya abstraknya itu bagus. Cuma kelebihan kata, bolehlah kalian berbaik hati jurnal itu memberikan uh, perbaikan dengan memberikan poin, tolong dikurangi jumlah katanya agar sesuai dengan standar jurnal yang kami kelola. Nah, seperti itulah contoh di title atau abstrak. Nah, tambahan lagi mungkin kalau di Rila kami itu masih penganut paham konvensional klasikal format. Jadi ketika ketika artikel itu dikirimkan ke kami sangat senang kalau artikel yang dikirim itu sesuai dengan format IMRAT. Jadi kalau ada artikel yang di luar konteksnya biasanya catatan. Kalau saya menjadi yang memberikan kesempatan memberikan editorial review, biasanya saya akan memberikan catatan tolong mengikuti format IMRAT. Nah, seperti itu. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian apa yang menjadi standar atau ekspektasi artikel yang akan dikirimkan ke jurnal Bapak, silahkan berikan catatan. Nah, ketika berbicara tentang introduction, Bapak Ibu sekalian, kita berharap artikel yang dikirim ke jurnal kita itu punya novelty. Maka standar paling pertama ketika kami memberikan catatan initial review di initial review itu adalah mencari apakah di artikel ada novelty-nya. Novelty-nya. Jadi ini yang paling pertama kami cari. Kemudian uh, apa signifikan of the maksudnya. Nah, di sini kami biasanya mengejar adalah gaps of the study, Bapak Ibu sekalian. Jadi, gap of the study ini yang paling kami inginkan ada di artikel di bagian introduction. Walaupun beberapa artikel juga kadang meletakkannya di bagian lain seperti di literatur review. Jadi, it's okay. Yang penting ketika artikel itu punya gaps of the study atau mampu meng-create niche sehingga terbentuklah state of the art of the article. Itu keren kali menurut kami. Itu saya pikir pantas diberikan peluang yang besar untuk bisa publish, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika berbicara di introduction, kami berharap logis dalam berargumen atau pengembangan logika berpikirnya itu layak disebut sebagai sebuah artikel ilmiah. Lalu satu lagi yang kami harapkan ketika di introduction itu adalah jumlah preview study yang tersitasi di dalam introduction. Berharap
Kalau di Rila kami men-setnya itu apa reference list itu ada di angka 35 previous study di 10 tahun terakhir. Kami berharap artikel-artikel yang ada di reference list itu sebagian besar sudah kita temukan di bagian itu sebenarnya sangat sangat berpengaruh Bapak Ibu sekalian di bagian introduction. Jadi disitulah boleh jadi klaim, counter claim, kemudian apa gaps of the study terbangun, uh, dan itu otomatis kita harus justifikasinya atau supportnya dengan in-text reference. Jadi in-text reference itu sangat in-text citation itu sangat penting Bapak Ibu sekalian di introduction. Oke, kalian ini contoh gaps of the study yang artikel-artikel yang dikirim ke RILA. Nah, ini yang kami harapkan ada di artikel-artikel yang terpublish di jurnal RILA. Jadi ini di di edisi yang baru kemarin, ini adalah edisi yang sekarang masih yang terpublish itu beberapa artikel saya ambil dari dan ini kami sudah kami harapkan artikel-artikel yang dikirim ke kami itu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang menggambarkan di tahapan introduction itu gaps of study-nya sudah ter-highlight di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi ini contohnya bagaimana menggunakan menyusun redaksi kalimat untuk menggambarkan di paragraf ini loh gaps of the study kami. Bahwa di paragraf ini loh kami sudah menjembatani antara studi kami dengan gap di bidang yang kami sekarang teliti. Nah, seperti inilah kalimat-kalimat yang kami harapkan, Bapak. Nah, saya pikir semua artikel jurnal-jurnal ilmiah berharap gap of the study itu clear di tahapan introduction. Ini adalah contohnya, Bapak Ibu sekalian. Ini semua dari jurnal-jurnal yang publish di RILA. Nah, kemudian ketika berbicara tentang literatur review kita berbicara tentang sebenarnya apa ya layak nggak atau sesuai nggak artikel Bapak Ibu sekalian ini dalam konteks keilmiahan di bidang yang sedang Bapak Ibu teliti sekarang. Fit nggak? Suitable nggak dengan kebutuhannya atau trendsnya atau apa namanya ya kecenderungan arah penelitiannya itu. Kemudian kami juga berharap di literatur review biasanya kami memberikan catatan itu dengan harapan bahwa deskripsinya atau review dari artikelnya itu bukan cuma sekedar deskripsi, tapi juga summary dan even sintesis dari apa konteks yang sedang mereka bahas. Dan kami juga berharap ada critical evaluation. Jadi di tahap literatur review itu klaim, counter claim itu lumrah Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang kami berharap di literatur sekedar memindahkan bab 2 skripsi atau bab 2 tesis ke bagian literatur review di artikel ilmiah yang dikirimkan ke jurnal kami Bapak Ibu sekalian. Jadi synthesis itu sangat penting. Critical evaluation itu juga jauh lebih penting di literatur review section. Dan kami berharap bisa menemukan artikel-artikel yang seperti itu dikirim. Tidak ada biasanya kami kasih catatan Bapak Ibu sekalian di tahapan initial review. Nah, ketika berbicara tentang method, apa sih ekspektasi kami sebagai editor jurnal? Nah, editor jurnal itu sebenarnya berharap ada justifikasi atau rasionalitas kenapa Bapak memilih metode seperti ini atau approach seperti ini. Jadi harus ada justifikasi atau rasionalisasi kenapa Bapak memilih mungkin kuantitatif, mungkin kualitatif, mungkin kenapa mengambil survei, kenapa harus menggunakan pendekatan seperti ini, atau kenapa menggunakan teorinya si Anu, kenapa bukan si B. Jadi harus ada justifikasi dan rasionalisasi kenapa Bapak mengambil itu. Nah, itu kami expecting. Kemudian kami berharap juga reliabilitas dan validitas dari penelitian tersebut. Biasanya itu sudah mulai tergambarkan di bagian metode. Kenapa? Karena metode ini kita akan meng-highlight dua pertanyaan utama, bagaimana data itu dikumpulkan dan bagaimana data itu akhirnya akan dianalisis. Jadi reliabilitas dan validitas itu sudah harus ter-highlight di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah ekspektasi dari seorang
atau tim editor di jurnal ilmiah, termasuk di jurnal kami. Kami bahwa apa yang benar alat ukurnya adalah alat ukur yang pas, gaya mainnya, strateginya, approach-nya itu adalah gaya yang pas dan itu butuh justifikasi dan rasionalisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, eh saya lanjut ke editor expectation result. Ketika berbicara tentang result, apa sih harapan dari editor? Pengen melihat apa sih? Pengen melihat apa sih di bagian findings ini? Kami berharap ada jawaban dari research question Bapak Ibu sekalian. Biasanya di bagian awal introduction itu Bapak Ibu sekalian itu menggambarkan apa sih objektif dari penelitiannya atau apa sih mau dicari atau apa sih pertanyaan dari pertanyaan penelitian atau research question-nya. Nah, biasanya kami berharap key findings-nya itu berdasarkan research question yang Bapak Ibu tanyakan di awal penelitian Bapak Ibu sekalian. Apa kalau tidak ditemukan di introduction, boleh di literature atau boleh di method. Silakan Bapak Ibu sekalian, silakan meletakkan di bagian mana artikel. Jadi, yang pasti kami expecting-nya di bagian result itu ada key findings-nya itu adalah menjawab pertanyaan penelitian. Jadi jangan pertanyaan A, jawabannya B. Jadi di sini kami berharap bahwa jawaban-jawaban dari pertanyaan penelitian kami sudah temukan di result. Kemudian does the result section provide objective factual summary without misinterpretation or speculation. Jadi kita berharap adanya objektivitas dan kemudian uh, faktual summary atau ringkasan dari fakta-fakta temuan Bapak Ibu sekalian tanpa adanya misinterpretasi. Kemudian spekulasi karena ini bukan narasi Bapak Ibu sekalian, ini bukan karya sastra tidak perlu metodologi, tapi ini adalah karya ilmiah yang perlu adanya justifikasi dari kenapa apa karya ilmiah yang membutuhkan hasil analisa yang yang tanpa misinterpretation dan spekulasi bebas Bapak Ibu sekalian. Jadi di result kami harapkan dua hal ini. Inilah minimum requirement yang kami harapkan di result Bapak Ibu sekalian. Adapun result biasanya tuh nanti ketika di bagian peer review biasanya review menambahkan, oh kalau Anda kuantitatif biasanya bagus Anda menggunakan graf atau ilustrasi atau chart atau apa whatever untuk mempermudah data display Anda atau data presentasi Anda itu terserah. Tapi di bagian minimum requirement di result ini kami ekspektasinya adalah kami pengen ada jawaban dari pertanyaan penelitian Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan ada bias, harus objektif ketika menyampaikan data yang Bapak Ibu sekalian temukan. Nah, ketika bicara tentang editor expectation di bagian discussion Bapak Ibu sekalian, kita berharap jawaban dari research questions di bagian result itu kita tarik sebagai major findings, temuan yang harus kita sampaikan kembali di bagian discussion secara lebih lugas. Lalu kemudian hampir senada dengan di bagian introduction, kami berharap intensitasasi atau referensi untuk menjustifikasi klaim atau counterclaim atau ideas di bagian diskusi ini didukung dengan referensi ilmiah atau dalam hal ini dibuktikan dengan adanya intensitas Bapak Ibu sekalian. Jadi di diskusi itu kami berharap these sections enrich with lots of in-text citations. Jadi kita berharap ada kekayaan intensitas di discussion. Itu untuk menunjukkan bahwa how large your knowledge in this related field. Jadi ini untuk mengukur seberapa luas kekayaan pengetahuan Anda dalam konteks atau bidang yang sedang Bapak buat dalam riset ini atau artikel ilmiah ini. Kemudian di bagian discussion juga terkadang author itu terlalu luas ketika memberikan paparan, maka kami berharap juga author itu bisa meng-acknowledge limitation of the study-nya. Jadi bisa membahasakan kembali atau meng-highlight bahwa penelitian mereka ini fokusnya ada di bagian ini atau bahkan dari penelitian mereka ada di bagian ini. Kemudian kita berharap dari apa yang disampaikan itu bisa ter-highlight dalam implications of the result in larger context. Jadi apa hasil dari penelitian ini bisa berimplikasi dalam konteks yang lebih luas, Bapak Ibu sekalian.
Kemudian di akhir dari bagian discussion itu kita berharap adanya uh, future recommendation untuk membantu peneliti selanjutnya untuk bisa memberikan kesinambungan aspek peneliti riset di konteks yang sekarang sedang kita lakukan. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di bagian conclusions biasanya kami berharap bahwa author kembali lagi untuk bisa meng-highlight key findings-nya. Jadi apa resepnya itu, apa jawabannya, atau key findings dari riset mereka. Kemudian apakah penelitian mereka ini sudah mengisi ceruk keilmuan yang sekarang, atau research gap, atau niche, dan emphasize novelty, sebuah novelty atau novelties dari sebuah riset. Nah, di sini kami berharap Bapak Ibu sekalian bisa meng-highlight tersebut di bagian conclusion. Kemudian kembali lagi, boleh yang tadi di bagian implikasi, di bagian discussion, di synthesize kembali, lalu dimasukkan di conclusion. Kalau berpikir kita conclusion, kita harapkan conclusion itu jangan jangan seperti surat kabar, banyak halaman atau banyak paragraf, cukup satu atau dua paragraf bisa mengkonklusikan semua key findings, research gap, novelty, implication of the larger context dari penelitian yang Bapak Ibu sekalian tuliskan dalam bentuk artikel ilmiah tersebut yang dikirimkan ke jurnal kami. Nah, ini yang kami harapkan ada di bagian conclusion. Nah, kita kalau berbicara tentang referensi, Bapak Ibu sekalian, setiap jurnal itu pasti saya yakin punya reference style-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian mau menggunakan APA, mau menggunakan MLA, mau menggunakan Chicago, IEEE, atau Harvard, silakan. Tapi yang pasti konsisten lah. So make sure penggunaan APA referensinya itu gaya selingkungnya itu konsisten Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai awalnya APA ini triple E atau awalnya Harvard terus endingnya MLA, itu Bapak Ibu sekalian jangan. Jadi usahakan memang kita harus konsisten. Kemudian make sure ingatkan author untuk menggunakan recent publications 5 atau 10 tahun terakhir, tergantung dari polisi atau kebijakan jurnal yang Bapak Ibu semua terapkan. Karena beda beda bidang keilmuan, biasanya mereka beda range waktu untuk dikatakan recent publication atau preview studies in recent years. Oke, kemudian satu lagi kita berharap ketika melakukan riset ini ya, bukan kita mengagung-agungkan nama atau mengagungkan nama, tapi kami berharap ada nama yang populis atau renowned names atau renowned scholar yang disitasi, yang digunakan keilmuannya atau bukunya atau risetnya atau hasil-hasil kerja-kerja akademiknya didukung justifikasi atau klaim dalam penelitian atau artikel ini Bapak Ibu lakukan yang dikirimkan ke kami. Kemudian kita berharap juga, kadang ini masalah klasik itu metadata. Jadi apalagi sekarang zaman AI kan, itu ini jadi pekerjaan tambahan buat editor jurnal. Jadi make sure metadatanya itu lengkap dan bisa dilacak. Jadi terkadang banyak menggunakan AI itu metadatanya, referensinya bisa dilacak, DO-nya fake dan apa dan apa. Jadi ini kemudian uh, mengambil artikel dari jurnal dan disebutkan volumenya atau disebutkan volumenya tapi tidak disebutkan halamannya tapi tidak ada volume number, seperti itulah. Jadi metadata itu penting. Kami berharap sebenarnya author itu sudah mulai concern terhadap konsistensi penggunaan reference style. Jadi terkadang editor itu juga kalau disuntuk melihat artikel ilmiah sebenarnya bagus, metadatanya amburadul, masukkan aja. Kadang capital letternya semua capital letter, tiba-tiba ada huruf kecil dan apa satu, tidak ada nama jurnalnya dan apa tuh, pokoknya metadatanya itu amburadul lah. Itu biasanya kalau lagi suntuk atau referensinya itu awas-awas aja Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir bahwa metadata bagian referensi itu bagiannya penting dalam sebuah artikel. Jadi terkadang reviewer itu hanya mencari satu alasan untuk mereject kita. Jangan sampai referensi menjadi salah satu alasan tersebut. Tidak kelengkapan referensi tersebut menjadi alasan untuk artikel kita yang sebenarnya bagus, jadi di reject. Oke, satu lagi saya berharap itu saya lupa memberikan satu slide di sini, itu adalah kualitas bahasa Bapak sekalian. Ketika mengirimkan jurnal ilmiah yang punya
brand internasional atau hanya menerima artikel dalam bahasa-bahasa PBB atau bahasa-bahasa yang bukan bahasa baku kita, bahasa ibu kita, tolong sebisa mungkin untuk mengirimkan ke proofreading manusia. Oke, jadi itu sangat 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 esensial. Jadi proofreader itu memang masih akan sangat dibutuhkan untuk kita uh, dalam proses pengelolaan jurnal. Oke, saya pikir itu ekspektasi editor yang kita tuangkan dalam initial review yang kita kirim ke author, dan kita berharap author bisa uh, mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki artikelnya sehingga win-win solution tercipta. Jadi editornya dapat artikel yang bagus, autornya artikelnya publish. Dan reviewernya tidak senewan karena yang dikirimkan ke mereka itu jurnal berkualitas. Oke, sebelum saya masuk ke telah sejawat, apa saya pernah dapat sindiran dari reviewer ketika di awal-awal masih asal mengirimkan artikel begitu datang, karena kita coba SOP, kan kalau SOP paper masuk disesuaikan paskopnya biasa kita kirim ke reviewer. Saya di awal-awal dulu itu sering berapa kali lah, bukan sering ya, di beberapa kali dikritisi sama beberapa reviewer kami, kok yang dikirimkan ke kami ini artikelnya lucu, tanda kutip lucu ya, artinya saya tidak menggunakan bahasa yang asli dari mereka. Jadi mereka berharap itu salah satu juga reason mereka mau mereview itu adalah kalau mereka dikirimkan artikel bagus. Kalau artikel jelek, yang tidak standar, itu biasanya mereka akan review. Jadi itulah juga kenapa alasan kami melakukan inisial review, agar kami mengamankan artikel sehingga ketika dalam proses review itu bisa lebih smooth, lebih halus, lebih lancar. Oke, kita pindah ke bagian kedua dari presentasi saya, yaitu telah sejawat atau peer review. Nah, peer review mau tidak mau kita harus bisa membahasakan sebagai heart and soul dari scientific publishing. Jadi inilah jiwa dan hati dan jiwanya. Jadi nyawanya lah seperti itu. Jadi kalau tanpa tanpa peer review artikel itu gimana ya? Saya katakan kalau manusia mayat hidup tanpa hati dan jiwa. Ya, jadi memang uh, peer review itu adalah proses yang sangat krusial dalam telaah telaah sebuah artikel menuju publikasi, agar yang kita kita terbitkan itu artikel yang berkualitas, Bapak Ibu sekalian, yang bisa memberikan kontribusi. Jadi bukan sekedar karena author itu membayar EPC lalu kita publish, tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi EPC itu hanya untuk artikel processing charge, jadi membantu untuk proses ketika artikel itu sudah diterima. Oke, jadi kalau menggunakan sistem EPC, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya lihat banyak juga di luar sana jurnal yang tidak menerima EPC. Itu pertahankan, Bapak Ibu sekalian. Mungkin support dari universitasnya kuat. Oke, ketika berbicara tentang peer review, kami tidak banyak memberikan arahan sebenarnya ketika berdiskusi dengan para reviewer kami uh, dalam guideline melakukan proses review. Kami cuma memberikan 3 golden rules. So, yang pertama itu adalah Pak, silahkan dibaca jurnal guidelines-nya. Jadi disesuaikan aja dengan itu. Kemudian saya berharap manuskrip itu bisa di treatment atau diperlakukan seperti mana saya pengen diperlakukan juga. Kemudian just do your best. Kayak gitu aja. Jadi ini 3 golden rules. Jadi kita biarkan itu reviewer itu lebih fleksibel untuk lebih lebih bebas dalam membahasakan keilmuannya. Jadi tidak usah terlalu banyak kita memberikan arahan dan masih bersyukur mereka masih mau melakukan review untuk kita. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau juga alasan kami tidak memberikan banyak 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 aturan main itu agar mereka betah melakukan proses review. Termasuk juga dalam proses pengirim atau pengembalian artikel ilmiah. Kami tidak serta-merta harus login dulu di OJS dan apa semua platform kami gunakan, mau email, mau WA, mau hard copy, silahkan. Jadi yang penting artikel itu harus terreview. Nah, ini contoh yang dari jurnal kami itu menggunakan double blind peer review, double blind. Jadi kami berpikir bahwa ini jauh lebih fair
bukan berarti yang lain tidak fair. Jadi biar author dengan reviewer itu tidak saling tahu. Jadi biar menurut kami ini jauh lebih objektif. Bukan berarti yang lain itu tidak objektif Bapak Ibu sekalian. Ini cuma pilihan kami semasa boleh. Jadi besok ketika kami mendapatkan ilmu baru, ini akan atau masukan baru ini boleh jadi kami rubah. Tapi menurut kami saat ini inilah pilihan yang paling tepat untuk jurnal kami yang baru merintis. Oke. Kemudian seperti tadi saya katakan bahwa silakan author itu reviewer itu fleksibel dalam memberikan feedback review mereka. Jadi kami di Rila itu secara umumnya ada 3. Kami boleh menggunakan paper review form, boleh ya di sini. Jadi mereka ngasih lalu catatannya di sini. Oh biasanya ini kalau rajin mencatat ini akan penuh. Betul. Nah, kemudian boleh di OJS juga. Di OJS ketika di bagian reviewer comment kepada author boleh di sini. Jadi ini boleh juga. Jadi boleh di sini. Lalu yang menjadi favorit kami tetap yang ketika reviewer itu melakukan langsung menunjukkan di mana author itu harus melakukan perbaikan. Jadi seperti inilah 3 format yang atau review form yang kami harapkan atau selama ini berjalan di jurnal Rila. Kemudian ketika berbicara tadi ekspektasi kami terhadap author, sekarang ekspektasi kami terhadap reviewer. Nah, ketika bicara tentang ekspektasi reviewer, sebenarnya kami cuma berharap kami berharap sekali itu reviewer itu punya 2 tipe. Ketika memberikan comments itu diiringi dengan saran untuk perbaikan. Kemudian ketika memberikan kritik, itu juga diikuti dengan rekomendasi. Jadi kami suka tipe-tipe reviewer yang seperti itu. Nah, ini contoh reviewer kami di Rila ketika memberikan komen lalu diikuti dengan suggestion. Jadi ini contoh dia lalu memberikan suggestion bahwa ini tuh harus lebih sounds menarik, simple dan bla bla bla. Lalu kemudian ini artikelnya ini kebanyakan kata ini dan bla 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 dan harus menggunakan imrat. Oke, dan seperti itulah. Ini juga tipe yang kedua ketika reviewer itu silakan reviewer memberikan kritik. Itu memang pekerjaan mereka jadi ketika salah dan apa. Tapi kan berharap reviewer itu sembari memberikan kritik juga memberikan rekomendasi terserah Bapak Ibu sekalian. Apakah buku, apakah artikel jurnal ataupun buku yang mereka tulis ataukah artikel yang mereka tulis silahkan. Jadi ketika memberikan kritik terpulang dari reviewer itu memberikan rekomendasi apa agar ada proses perbaikan. Yang intinya adalah proses perbaikan ketika author itu salah atau misleading, berjalan ke arah yang kurang tepat, itu bisa dikembalikan oleh reviewer dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi. Boleh jadi buku, boleh jadi link, boleh jadi nama author atau apa. Silakan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah jika berbicara tentang reviewer recommendations, jadi di Rila itu kami silakan Bapak Ibu sekalian, kalau mau melamar jadi reviewer, ini lah reviewer recommendation yang selama ini kami terima. Jadi kami open juga, walaupun di OJS sudah ada opsi-opsi untuk reviewer recommendation ataupun di paper review form itu, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ada bahkan sekarang trends yang dibuat reviewer kami itu accepted with mandatory revision. Ini kan tidak ada di sini. Jadi saya baru dapat itu kan. Ternyata ini sama dengan minor revision. Nah, kayak gitu bahasa. Silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah accept without revisions. Ini biasanya jarang nih. Pasti artikel di Relay itu bagaimanapun bagusnya pasti akan ada catatannya. Oke. Karena kita sadar bahwa tidak ada penelitian yang sempurna Bapak sekalian. Even profesor making mistake itu yang diajarkan oleh guru saya. Jadi jadi minor revisi aja, sedikit aja revisinya, atau major revision ini diperbaiki nanti baru bisa dipublish. Kemudian ini yang biasanya artikelnya dengan data yang bagus tapi autornya masih jelek dan apa dalam di berbagai section, itu biasanya kita suruh reset ini saja. Sayang datanya cantik tapi autornya belum bagus, mungkin kita apa dan apa tuh seperti itulah. Karena kami masih sayang paper untuk di reject juri lah. Oke, kemudian reject
ya memang kami masih sayang untuk merekrut Rila walaupun sampai saat ini bisa dilihat di statistiknya itu Rila sangat rendah acceptance rate-nya itu cuma sekitar 13%, rejection rate-nya tidak angka 7